Yo, halo semua. Ketemu lagi dengan gua di channel Ryan Kun Sensei. Pada kesempatan kali ini, gua akan membuat pembahasan yang berkaitan dengan light novel Isekai Apocalypse Minogra volume kelimanya. Ini adalah pembahasan part pertama gua yang berkaitan dengan light novel Isekai Apocalypse Minogra volume kelimanya. Langsung saja kita masuki pembahasannya. Pada scene pertama akan memperlihatkan sedikit monolog dari Takutoira, yang dimana di sini ternyata Takutoira telah merancang sebuah rencana untuk melawan Erakino beserta seluruh pasukannya. Di sini diketahui kalau Takutoira tengah berdiam diri di sebuah tempat yang berada di wilayahnya Swalina. Jadi sekarang kita masuk kepada cerita utamanya. Pada scene pertama akan memperlihatkan sebuah kekacauan yang tengah terjadi di wilayahnya Swalina. Oh ya, di sini kalian semua harus tahu kalau Swalina telah membuat sebuah kerajaan baru dikarenakan prestasinya setelah membunuh Takuto. Di sini diketahui kalau Swalina menamakan wilayahnya dengan Kerajaan Dewa Lenea. Pada saat ini di Kerajaan Dewa Lenea terjadi sebuah kekacauan yang dimana ini berasal di kalangan para paladin. Pada saat itu Komandan Vion tengah melapor kepada Vene, yang dimana ketika itu Swalina tidak berada di tempat. Saat itu tengah terjadi sebuah pembunuhan di dekat wilayah yang dijaga oleh paladin, yang dimana ketika itu mereka sama sekali nggak mengetahui siapa identitas yang terbunuh dan siapa pembunuhnya. Nah, dikarenakan karena mendengar hal tersebut, Vene mengajukan kalau sebaiknya menggunakan skillnya Erakino untuk langsung mengetahui siapa yang terbunuh dan siapa pembunuhnya. Akan tetapi Komandan Vion menolak ide tersebut dikarenakan karena baginya ini melibatkan harga diri paladin. Di sini Komandan Vion berkata kalau ia hanya bermaksud untuk melaporkan hal ini, akan tetapi dia tidak ingin mendapatkan bantuan dari Vene dan juga Erakino. Nah, pada awalnya Erakino ingin membantu menyelesaikan masalah ini menggunakan skillnya. Akan tetapi setelah beberapa dialog dengan Komandan Vion, dirinya memutuskan untuk tidak menggunakan skillnya. Kemudian pada waktu itu Komandan Vion langsung berjalan pergi meninggalkan Erakino dan juga Vene. Di sini setelah kepergian dari Komandan Vion, saat itu Vene berkata kepada Erakino untuk menggunakan skillnya guna menyelesaikan hal ini dengan cepat. Mendengarkan hal tersebut, tentu saja Erakino bertanya, bukankah tadi Vene mendukung perkataan dari Komandan Vion? Dan kenapa sekarang dirinya meminta kepada Erakino agar menggunakan skillnya? Pada waktu itu pun Vene berkata, terkadang kita membutuhkan sebuah kebohongan untuk menjaga rasa kepercayaan. Vene saat itu kembali menambahkan untuk meminimalisir dampak negatif yang akan terjadi di masa depan. Maka alangkah lebih baiknya menggunakan skill Erakino untuk langsung menyelesaikan masalah ini. Walaupun pada awalnya terjadi beberapa perdebatan antara Erakino dan juga Vene, akan tetapi pada akhirnya Erakino sepakat untuk menggunakan skillnya guna menyelesaikan permasalahan ini. Jadi di sini terlihat kalau Erakino mulai menggunakan skillnya, yang dimana ketika itu dia melemparkan dadunya. Di sini Erakino menggunakan lemparan pertama untuk mengetahui siapa identitas dari orang yang terbunuh. Akan tetapi pada waktu itu malah terjadi satu hal yang sangat mengejutkan Erakino dan juga Vene. Ketika itu setelah dadu dilempar oleh Erakino, terdengarlah sebuah suara yang mengatakan paladin yang terbunuh identitasnya tidak diketahui. Pada saat itu
tentu saja Herakino langsung kaget karena tak menyangka kalau skillnya sama sekali tak berguna pada masalah ini. Kemudian pada saat itu Herakino langsung melemparkan dadunya kembali, yang dimana kini dia ingin mengundi siapa pembunuh dari Paladin itu. Setelah dadu tersebut dilemparkan, kembali terdengar sebuah suara yang mengatakan pembunuh Paladin identitasnya tidak diketahui. Mendengarkan perkataan tersebut, tentu saja terlihatlah ekspresi keterkejutan di wajahnya Herakino karena tak menyangka dengan hasil tersebut. Pada waktu itu suasana langsung menjadi tegang dikarenakan karena ini adalah hal yang baru pertama kali dialami oleh Herakino, yang dimana skillnya sama sekali tak berpengaruh. Kemudian pada saat itu scene akan berganti, yang dimana kini memperlihatkan di kerajaan Minogra. Saat itu terjadilah beberapa rapat antara duo kembar Penatua Moltar, Emble, dan juga Kapten Gia. Di sini duo kembar berkata kalau mereka telah diamanahkan oleh Takuto untuk memimpin rapat pada sesi kali ini. Sebenarnya pada saat itu Penatua Moltar meragukan kualitas dari dua kembar. Akan tetapi dikarenakan karena rajanya Takuto percaya kepada mereka, mau tak mau Penatua Moltar menerima hal ini. Kemudian saat itu terjadilah beberapa diskusi antara duo kembar Penatua Moltar, Emble, dan juga Kapten Gia. Intinya di sini rapat tersebut membahas tentang situasi di Minogra setelah kepergiannya Takuto dan bagaimana cara untuk menangani Dragontan. Lalu ketika rapat tersebut mencapai akhirnya, saat itu Penatua Moltar bertanya kepada Maria dan juga Karia di mana Raja Takuto sekarang. Menanggapi pertanyaan tersebut, duo kembar saat itu jelasin kalau Takuto pada waktu sekarang tengah berada di pinggiran wilayah dari Kerajaan Suci Qualia. Duo kembar saat itu kembali menjelaskan kalau sepertinya musuh yang telah mengalahkan mereka telah mendirikan kerajaan baru yang bernama Kerajaan Dewa Lenea. Lalu ketika mendengarkan hal tersebut, Penatua Moltar sangat emosi. Dirinya berpikir kemungkinan setelah membunuh raja mereka mendapatkan sebuah prestasi yang besar dan lalu memutuskan untuk mendirikan kerajaan baru. Lalu ketika itu Kapten Gia yang dari tadi hanya diam mulai bersuara. Dirinya saat itu berkata, apakah kita akan meminta bantuan kepada Ponkaven untuk menyerang mereka? Mendengarkan hal tersebut, Penatua Moltar saat itu berkata, kalau untuk melibatkan Ponkaven, kemungkinan besar itu adalah hal yang tidak akan mungkin. Dikarenakan karena Ponkaven sendiri pada saat ini sepertinya memutuskan untuk tidak terlibat dengan kerajaan lain. Kemudian saat itu scene akan berganti lagi, yang dimana kini memperlihatkan keesokan harinya, yang saat itu terlihat kalau duo kembar baru mendapatkan perintah dari Takuto. Pada waktu itu terlihat duo kembar menyampaikan sebuah perintah yang diterima mereka oleh Takuto kepada Penatua Moltar, Emble, dan juga Kapten Gia. Jadi di sini Karia mengatakan kalau Takuto memerintahkan kepada mereka untuk mengumumkan kabar kalau dirinya masih hidup dan berusaha agar kabar tersebut sampai kepada pihak musuh. Pada saat itu terlihat Kapten Gia bersuara. Dirinya mengatakan kalau tak masalah untuk segera mengabarkan kabar ini kepada yang lainnya. Akan tetapi bagaimana jika mereka tak percaya lantaran tidak melihat keberadaan dari Raja Takuto secara langsung? Nah, mendengarkan perkataan tersebut, Karia pun jelasin kalau Takuto memerintahkan kepada mereka agar menyuruh Emble menyamar sebagai dirinya. Maria saat itu berkata kalau Takuto mengatakan hal tersebut lantaran dikarenakan karena Emble lah yang memiliki tinggi badan yang tak lebih kurang seperti Takuto. Tentu saja mendengarkan hal tersebut, Emble sangat terkaget
dirinya tak percaya kalau ia diperintahkan untuk menyamar sebagai Takuto. Pada saat itu Emble bertanya, bagaimana jika ada orang asing yang ingin berbicara dengannya? Dikarenakan tentu saja dirinya tak bisa meniru suara dari Takuto. Ketika mendengarkan hal tersebut, saat itu Maria berkata kalau Takuto tidak akan mungkin berbicara dengan orang asing. Jadi Emble tak perlu khawatir dengan hal tersebut. Nah, sekianlah pembahasan gua yang berkaitan dengan light novel Isekai Apocalypse Monogara volume kelima part pertamanya. Terima kasih telah menonton dan harap untuk selalu mendukung channel ini.